Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang filsafat Islam Al-Ghazali. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Semakin bertambah masa, maka bertambah pula lah perkembangan pemikiran manusia. Begitu pula dengan perkembangan filsafat Islam. Pada abad kelima, filsafat Islam mengalami perkembangan yang dapat dikatakan merubah pola filsafat Islam yang banyak dipertentangkan. Ini dibuktikan dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali sebagai pionir filsafatnya yang dominan relevan dengan konsep Islam. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, maka hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Filsafat Al-Ghazali. Dan ini adalah sebagai kontribusi kecil kami dalam menambah khazanah keilmuan. Selain itu, ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Filsafat Islam. Baik, langsung saja kita ke materi berikutnya. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di Dekatus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 1508 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata ghazal yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisabkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau tempat lahirnya. Sejak kecil, Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Karenanya, tidak heran sejak masa kanak-kanak ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Di antaranya guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibn Muhammad Al-Razikani. Kemudian pada masa mudanya, ia belajar di Nishapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan pada yang penting di dunia Islam. Kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizamiyah Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Nah, setelah kita mengetahui biografi dari Imam Al-Ghazali, tentu kita bertanya tentang apa saja sih karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, rampung dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Dan diantaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Dan Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniah dan kaum filosof. Sosok Imam Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang yang produktif. Al-Ghazali juga telah melahirkan sederet adikarya yang penting bagi peradaban Islam dan dunia. Mahakaryanya berupa kitab-kitab yang legendaris terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama di bidang ilmu agama, ada Al-Munqidh min Al-Dalal, Hujjat Al-Haq, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Misqat Al-Anwar, Tafsir Al-Yaqut Al-Ta'wil. Kemudian di bidang filsafat ada kitab Maqasid Al-Falasifa, Tahafut Al-Falasifa, Mihak Al-Nazar fil Mantiq, Al-Qistas Al-Mustaqim. Kemudian di bidang sufisme ada kitab Mizan Al-A'mal, Ihya Ulumuddin, Nasihat Al-Muluk, Al-Munqidh min Al-Dalal, dan Minhaj Al-Abidin. Filsafat ketuhanan Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang metafisika dengan memberi reaksi keras terhadap neoplatonisme Islam. Menurutnya, banyak kesalahan para filosof
karena mereka tidak teliti dalam lapangan logika dan matematika. Untuk itu, Al-Ghazali mengecam secara langsung dua tokoh Neoplatonisme Muslim, Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta secara tidak langsung terhadap Aristoteles, guru mereka. Menurut Al-Ghazali, dalam Tahafut al-Falasifah, para pemikir bebas tersebut ingin meninggalkan keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar pemujaan ritual dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Ia menunjukkan wujud Tuhan melalui dalil akli, dan ia mempertentangkan wujud Allah dengan wujud makhluk. Wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud makhluk adalah hadis atau baru. Wujud hadis menghendaki sebab gerak yang mendahulunya sebagai penggerak yang mengadakannya sebab musabab. Ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada yang qadim, yang tidak dicipta dan digerakkan. Sedangkan jika wujud Allah hadis, tentu akan menghendaki sebab musabab. Seperti itu juga, yang sudah pasti tak akan ada pangkal pokok geraknya. Hal demikian adalah suatu hal yang mustahil dan tak akan menghasilkan apa-apa.